Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Fires. Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul Kota Padang beserta atraksi, kerajinan, dan makanan khasnya. Yuk, check this out. Yang pertama, saya akan masuk ke asal-usul Kota Padang. Menurut tambol setempat, kawasan kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari dataran tinggi Minangkabau Daren. Tempat permukiman pertama mereka adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang. Seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, pada awalnya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera berada di bawah pengaruh kerajaan Pagaruyung. Namun, pada awal abad ke-17, kawasan ini telah menjadi bagian dari Kedaulatan Kesultanan Aceh. Kehadiran bangsa asing pada tahun 1663 yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan Luha. Selanjutnya, pada tahun 1668, VOC berhasil mengusir pengaruh Kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatera. Sebagaimana diketahui dari surat legenda Kepits pada Raja Pagaruyung yang berisikan permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini. Beberapa bangsa Eropa silih berganti mengambil alih kekuasaan di Kota Padang, seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Sebelum masuknya tentara Jepang pada 17 Maret 1942, Kota Padang ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun, pada 10 Oktober 1945, tentara sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui pelabuhan Teluk Bayu, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan. Pada tanggal 9 Maret 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, saya akan membahas mengenai asal-usul nama Kota Padang. Tidak ada data yang pasti siapa yang memberi nama Kota Padang. Diperkirakan, Kota Padang pada awalnya berupa sebuah lapangan atau dataran yang sangat luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata Padang juga dapat bermaksud pedang. Diungkapkan juga jika nama Padang mengacu pada nama Gunung Padang, yaitu sebuah bukit rendah yang ada di selatan Kota Padang. Yang ketiga, saya akan membahas salah satu atraksi khas Padang, yaitu tari piring atau tari piring. Tari piring merupakan salah satu kesenian tari yang dimiliki tanah Minang, di mana penari akan mengayunkan piring mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur. Para penari akan melakukan atraksi piring seperti menginjak beling dan sebagainya. Tarian ini biasanya memiliki tujuan penting sebagai ucapan rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah, dan tari ini cukup dikenal hingga kancah internasional. Dan disinilah tempat atau lokasi atraksi dari tari piring tersebut. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang beberapa kerajinan tangan khas Kota Padang. Yang pertama ada kain songket. Salah satu yang paling terkenal adalah songket Minangkabau. Kalian bisa menemukannya dengan mudah di kawasan Silungkang atau Pandai Sike. Walaupun harganya terbilang mahal, tapi kalian bisa mengkreasikan sendiri kain ini sesuai dengan keinginan kalian. Ini adalah salah satu contoh dari kain songket khas Minangkabau. Yang kedua ada mukena keranjang. Ciri khas dari mukena ini adalah adanya lubang kecil hasil sulaman kainnya. Motif mukena keranjang bervariasi dari tumbuhan, hewan, hingga kaligrafi. Dan ini adalah salah satu dari mukena keranjang. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang beberapa makanan khas Kota Padang. Pertama, rendang atau randang. Rendang adalah masakan daging asli Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Rendang juga sudah pernah dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia oleh CNN. Kedua, sate Padang. Sate Padang terbuat dari daging sapi, usus, dan lidah. Sate ini disajikan dengan siraman saus kuah sate kekuningan, gurih, dan kaya rempah. Dan yang terakhir ada dendeng balado. Dendeng balado adalah daging sapi yang dikeringkan sebagai metode pengawetan. Masyarakat Minang mengolah dendeng ini dengan bumbu balado pedas yang sangat cocok dengan penggemar rasa pedas. Baiklah, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!